Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafidho akan mempresentasikan tentang alat pengukur kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah syarat mutlak dalam pertanian yang tidak boleh ditawar. Meskipun usaha tani sudah dilakukan secara sempurna, tetapi jika tidak didukung dengan kesuburan tanah yang memadai, pasti usaha tersebut tidak akan membawa hasil yang maksimal. Untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah tidaklah mudah. Perlu dilakukan uji kesuburan tanah terlebih dahulu di laboratorium dengan biaya yang tidak murah dan tidak semua petani punya akses untuk melakukan uji kesuburan tanah tersebut. Petani perlu bukti nyata dan mampu melakukan pembuktian dengan belajar dan didampingi melakukan pengujian sendiri pada sawah atau lahan usaha taninya. Dengan memiliki alat sederhana sendiri di tingkat kelompok tani, diharapkan mereka setiap saat mampu melakukan pengamatan di tanah sawahnya dan diharapkan tergugah untuk mau memberikan perlakuan penambahan unsur hara mineral pada tanah sawahnya yang bersumber dari limbah organik di sekitarnya. Jadi langsung saja ke alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat pengukur kesuburan tanah yaitu pralon 3/4 dim, tutup pralon, stop kontak, T-pralon 3/4 dim, kabel tembaga tunggal, kabel 3 meter, piting lampu bohlam 100 watt, bor listrik, gergaji, pralon. Yang selanjutnya yaitu cara membuat. Pertama, pralon dipotong ukuran 25 cm dan 35 cm. Yang kedua, pralon dihubungkan dengan T-pralon. Yang ketiga, tutup pralon dibor untuk lubang kabel. Yang keempat, tutup yang satu dibor 2 lubang untuk lubang kabel tunggal. Yang kelima, piting lampu dipasang kabel dan dipasang di ujung pralon atas. Yang keenam, kabel dibungkam pada stop kontak min atau hitam dan kabel satunya dihubungkan pada kabel tunggal min atau hitam. Yang ketujuh, kabel tunggal plus atau merah dihubungkan pada piting lampu dan ujung pengetes tanah. Yang kedelapan, semua pralon disambungkan. Dan yang terakhir, pasang lampu bohlam 100 watt dan alat siap diuji. Untuk selanjutnya yaitu cara pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan petani bahwa hasil uji tanah yang ditandai nyala lampu bohlam redup, maka menunjukkan tanah kurang subur. Dan nyala lampu terang ditandai tanah yang kesuburannya baik. Ini berdasarkan teori kimia tanah bahwa unsur hara tanah untuk bisa diserap melalui akar dan ditranslokasikan ke seluruh jaringan tanaman memerlukan loncatan pergerakan ion. Pergerakan tersebut akan semakin baik atau rapat bila larutan unsur hara rapat atau kaya mineral, sehingga bila diukur dan ditandai dengan mampu menjadi penghantar ion yang baik, yaitu lampu menjadi menyala terang. Namun bila larutan mineral unsur-unsur kimia tanah kurang baik, maka ditandai dengan penghantar ion yang kurang baik sehingga lampu menyala redup bahkan tidak menyala. Sedangkan untuk membuktikan dengan perlakuan penambahan unsur kimia, utamanya yang ada di sekitar petani, maka nanti bisa disiapkan bahan organik baik pupuk kandang seperti kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, dan lain sebagainya, sehingga dengan melihat hasil peningkatan nyala lampu, maka petani akan yakin bila dengan penambahan mineral atau bahan organik mampu meningkatkan kesuburan tanah sawahnya. Selanjutnya yaitu persiapan. Pertama, siapkan tanah lahan sawah yang akan diuji dengan mengambil tanah sawah baik yang potensi hasilnya baik, sedang maupun rendah dari berbagai petak sawah petani. Kedua, masukkan masing-masing tanah per petak uji dalam wadah bisa berupa bekas gelas air aqua.
Ketiga, persiapkan alat pengukur kesuburan tanah dan sambungkan dengan sumber listrik. Keempat, masukkan ujung kawat alat pengukur pada tanah yang basah. Kelima, lihat hasil nyala lampu bohlam pada alat pengukur. Keenam, kemudian matikan alat dan bersihkan ujung kawat pengukur dengan kain. Ketujuh, lakukan pengujian pada semua contoh tanah yang diuji dan tandai masing-masing tingkat nyala pada lampu bohlam. Kedelapan, kemudian pada tanah paling rendah kesuburannya atau nyalanya yang paling redup, berilah perlakuan dengan menambah masing-masing contoh ada yang dengan pupuk kandang dari sapi, kambing, dan ayam, dan sebagainya. Dan yang terakhir, amati bersama petani perubahan peningkatan nyala pada lampu bohlam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.